Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast kita hari ini. Kembali lagi bersama saya, Ismul Aksan, pengampu mata kuliah Tracing Data Audit. Nah, kita langsung saja ya membahas tentang materi pengantar Tracing Data Audit. Yang pertama yang kita bahas, struktur hubungan antara akuntan publik dan stakeholder. Jadi gimana sih struktur antara akuntan publik dan para stakeholdernya? Di sini kita akan menjelaskan sedikit ya. Jadi perusahaan membuat sebuah asersi atau pihak manajemen membuat sebuah asersi yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Nah, dari pihak ketiga atau auditor melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan dari pihak manajemen atau pihak klien. Nah, kemudian auditor tersebut menyusun sebuah laporan audit. Dan laporan audit itu menjadi dasar atau acuan dari pihak manajemen untuk mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit atau laporan keuangan auditan. Nah, dari laporan keuangan auditan ini disajikan kepada para pihak kreditor, pihak investor, dan pihak-pihak lain atau pihak-pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan tersebut. Jadi itu hubungan antara akuntan publik dan para stakeholdernya. Yang kemudian apa saja sih jasa-jasa yang diberikan oleh auditor? Nah, kalau jasa yang diberikan auditor itu ada beberapa. Yang pertama yang namanya jasa assurance, di mana di sini jasa assurance merupakan suatu jasa profesional untuk meningkatkan mutu informasi untuk kebutuhan proses pengambilan keputusan. Jadi auditor bisa memberikan jasa assurance tersebut. Nah, diantaranya itu ada beberapa contoh ini di sini. Ada namanya jasa penilaian risiko, di mana kita sebagai auditor mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dialami atau dihadapi oleh klien kita. Kemudian ada namanya jasa penilaian kinerja. Di sini kita sebagai auditor juga mengevaluasi apakah kinerja yang dihasilkan oleh sebuah klien atau sebuah perusahaan itu efektif, efisien, atau kinerjanya baik atau buruk. Kemudian kalau yang terakhir ada namanya asuransi untuk perawatan lansia. Nah, ini kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan yang di Amerika ya. Kalau di Indonesia sepertinya masih jarang. Kemudian yang kedua ada namanya jasa atestasi. Nah, jasa ini merupakan suatu jasa yang paling pokok yang dilakukan oleh auditor, karena kita akan melakukan sebuah audit atau sebuah eksaminasi atau sebuah review atas laporan keuangan, di mana di sini ada pertimbangan independen dari seorang auditor tersebut dan menghasilkan suatu opini atas laporan keuangan tersebut. Jadi bukan cuma memeriksa, jadi auditor juga akan menghasilkan sebuah opini dari pemeriksaan laporan keuangan klien tersebut. Kemudian yang ketiga ada jasa lainnya, ini atau jasa non assurance. Biasanya ini jasa-jasa yang selain jasa yang memberikan pendapat, terus selain jasa yang menjamin. Contohnya itu kayak gimana? Kalau di contohnya sini ada jasa konsultasi. Jadi konsultasi itu seorang auditor juga bisa memberikan konsultasi kepada klien tersebut dalam bentuk konsultasi atas laporan keuangannya, atau dalam bentuk pemberian saran profesional, atau juga dalam bentuk penggunaan teknologi di perusahaan, atau bisa juga dalam bentuk jasa perpajakan. Nah, itu jenis-jenis jasa yang dapat diberikan oleh auditor. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan antara jasa asuran, jasa atestasi, dan jasa non-asuran? Nah, kalau kita perhatiin di gambarnya itu, di sini ada jasa atestasi. Nah, jasa atestasi itu di dalamnya itu ada 3. Jasa audit pemeriksaan, jasa review, dan jasa prosedur yang disepakati, di mana makin ke dalam ini maka makin tinggi tingkat jaminan auditor kepada kliennya. Karena dalam hal ini kalau kita memberikan jasa atestasi, otomatis kita memberikan opini atas misalnya laporan keuangan klien. Nah, kalau jasa asuran lain seperti yang kita jelaskan tadi, seperti jasa konsultasi, jasa perpajakan, dan lain-lain. Kemudian ada jasa konsultasi manajemen tertentu. Ini jasanya biasanya tergantung dengan kesepakatan dari pihak klien. Misalnya kalau klien cuma minta dibuatkan
SOP ini, SOP tertentu, misalnya SOP persediaan. Nah, itu salah satunya. Atau kalian diminta dibuatkan kartu stok piutang, itu salah satunya mungkin. Dan yang terakhir ada jasa konsultasi manajemen lain, kemudian ada jasa kompilasi laporan keuangan, kemudian terakhir ada jasa perpajakan. Nah, itu mungkin hubungan antara jasa asuran, atestasi, dan jasa non asuran. Kemudian apa sih itu tujuan audit? Mengapa perusahaan itu harus diaudit oleh seorang auditor? Kenapa nggak perlu diaudit saja? Nah, kalau kita perhatikan kenapa perusahaan itu harus diaudit oleh pihak ketiga, itu sebenarnya untuk menambah validitas informasi. Jadi kita misalnya ketika kita mendapat konfirmasi dari pihak ketiga yang independen atau nggak mempunyai kepentingan atau bersikap netral, otomatis informasi yang kita dapatkan itu lebih valid dibanding dengan langsung dari kliennya sendiri. Jadi kita memerlukan jasa pihak ketiga buat memvalidasi atas informasi tersebut. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan jasa auditor yang memberikan jaminan atas validitas informasi tersebut. Kemudian karena adanya beberapa aturan dan regulasi tersebut, misalnya regulasi standar akuntansi keuangan, regulasi dari OJK yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau di dalam hal ini secara umum prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor juga harus menilai kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Apakah laporan keuangan yang disajikan oleh klien tersebut sudah wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan audit itu mengurangi konflik kepentingan. Jadi kepentingan dari perusahaan itu kan ada banyak. Ada dari pihak eksternal, ada pihak internal, ada dari pihak pemegang saham. Nah, di sini pihak pemegang saham memberikan wewenang kepada para pihak manajemen untuk mengelola suatu perusahaan. Tetapi pihak pemegang saham ini tidak bisa mengontrol secara langsung. Maka pihak pemegang saham ini memberikan wewenang kepada yang namanya komisaris. Komisaris itu yang mengawasi jalannya manajemen suatu perusahaan, direksi suatu perusahaan. Maka untuk menghindari antara konflik kepentingan antara pemegang saham dengan para manajemen dalam kasus ini, maka diperlukan pihak ketiga yang independen juga buat membantu menilai apakah laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku yang di Indonesia. Itu akan mengurangi konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dan pihak manajemennya itu sendiri. Nah, kemudian selain tujuan audit yang saya jabarkan tadi, kita juga membahas tentang keterbatasan atas audit laporan keuangan. Jadi selain kita melakukan audit laporan keuangan, otomatis kita juga akan menemui banyak keterbatasan yang akan kita dapatkan dalam memperoleh atau mengaudit sebuah laporan keuangan. Keterbatasan yang utama otomatis ya keterbatasan tentang biaya. Jadi jika kita melakukan audit laporan keuangan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, otomatis biaya yang kita keluarkan itu semakin besar. Karena kita akan mengaudit seluruh laporan keuangan, maka biaya yang diperlukan, karena laporan keuangan itu kan sebenarnya kompleks. Kalau transaksinya jutaan atau puluhan juta sehari, otomatis kan biaya yang akan kita keluarkan buat mengaudit itu maka semakin besar. Kemudian yang kedua, masalah waktu. Nah, jika kita misalnya mengaudit Bank Mandiri yang seharinya tuh mencatatkan 10 juta transaksi per hari, nah kita akan mengaudit keseluruhan dari transaksi tersebut, maka waktunya tidak akan cukup. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak cukup untuk itu. Maka itu merupakan suatu keterbatasan dalam sebuah audit laporan keuangan. Terus yang ketiga ada prinsip akuntansi yang alternatif, dimana kalau kita perhatikan di beberapa standar akuntansi keuangan itu memang ada beberapa estimasi atau judgement dari prinsip akuntansi, karena ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk menggunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi bukan cuma salah satu. Misalnya saja di dalam persidangan kan
ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya LIFO, FIFO, atau average. Itu ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi itu merupakan satu keterbatasan. Yang terakhir ada estimasi akuntansi, karena kita selain historical cost atau cost yang historis, biaya historis yang telah kita audit, ada juga yang namanya estimasi akuntansi, atau kalau kita bisa bilang teorinya itu ada konsep fair value juga. Itu kan sebuah estimasi untuk menilai suatu nilai sekarang dari sebuah aset misalnya. Nah, itu juga termasuk keterbatasan dari audit laporan keuangan. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah gimana sih peran akuntan publik dalam perekonomian negara. Jadi sebenarnya akuntan publik itu salah satu profesi yang paling berperan ya untuk memajukan perekonomian negara. Karena seperti kita pahami juga ya, di bursa efek itu kan otomatis perusahaan-perusahaan yang listing di situ harus perusahaan yang telah diaudit. Jadi itu merupakan suatu regulasi dari pemerintah, dari otoritas jasa keuangan, dari asosiasi profesi, bahwa laporan keuangan yang telah dipublis di bursa efek itu harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Maka perusahaan yang telah audit itu bisa mendapatkan akses ke pasar modal, yang dimana akses pasar modal ini kan merupakan suatu investasi kepada dalam perusahaan untuk membantu membangkitkan perekonomian di suatu negara. Nah, kemudian adanya cost modal yang lebih rendah. Dengan adanya audit laporan keuangan, otomatis kan biaya yang ditimbulkan buat mengecek, atau kalau dalam hal ini pemegang saham kan harus mengetahui juga keadaan dari laporan keuangan, keadaan dari manajemen, dan laporan keuangan dihasilkan oleh manajemen. Maka diperlukan pihak ketiga yang saya bilang tadi, yaitu auditor independen, yang untuk memberikan validitas informasi yang disajikan oleh perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian untuk efisiensi dan mencegah atau mendeteksi kecurangan. Jadi selain itu, audit terhadap laporan keuangan itu sebenarnya kita bisa menemukan pos-pos mana saja yang bisa diefisienkan. Kemudian juga kita bisa sebenarnya mendeteksi atau mencegah adanya kecurangan dari pihak manajemen dalam hal ini. Nah, jadi audit laporan keuangan itu tujuannya sebenarnya cukup banyak ya, bukan cuma untuk menilai kewajaran saja, tapi kita juga bisa menilai efisiensi, terus mendeteksi kecurangan dan lain-lain. Yang kemudian yang terakhir ada peningkatan pengendalian dan operasional. Nah, otomatis ketika kita mengaudit sebuah laporan keuangan secara komprehensif, auditor juga akan memberikan saran-saran terhadap pengendalian internal yang baik dan benar. Kemudian saran-saran juga untuk rekomendasi kegiatan operasional mana saja yang kurang efisien atau kurang efektif dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian tipe-tipe audit, ada beberapa ya tipe-tipe audit atas laporan. Pertama ada audit atas laporan keuangan. Jadi auditor bisa melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Kemudian auditor juga bisa memberikan audit operasional atas perusahaan. Kemudian ada juga yang namanya audit kepatuhan. Kemudian ada juga audit sistem informasi, dan ada audit kecurangan. Nah, itu mungkin materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time.